Dia marah-marah sama gue, itu kok kayak gitu lah, kayak gitu gimana maksudnya gitu kan. Itu bajunya harusnya nggak di luar gitu, harusnya di dalam lah. Dari Ya tadi nggak tahu lah gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lemes banget. ini adalah konten perdana dari kami yang penuh pertimbangan. Akhirnya dengan memberanikan diri masuk ke industri anjir. Mencoba untuk menggali potensi diri, menggali kelucuan di sebuah pekerjaan kami. By the way, kerjaan kita ini kerjaan yang sebenarnya banyak banget, Iya, kita kerjaan yang halal ya. halal dan thayyibah. Iya, alhamdulillah. Kerjaan yang halal dan thayyibah itu adalah wedding photographer. Tapi masih ini boy, Apa? kehalalan. Udah. Oke. Jangan. Ya, jadi kita mau menggali ya keresahan-keresahan yang sering kami alami, yang sering terjadi saat Saat kerja, saat kerja saat ada di bawah tenda. tenda. Wah. Mungkin di Iya. daerah lain nyebutnya taruh. Iya, karena memang ada beberapa perbedaan yang mungkin itu berpengaruh dari sebuah budaya di wilayah perkotaan sama perdesaan ya. Pedesaan ya maksudnya. Ada. Oke, sebelum lanjut, kenalin dulu. Gue Aidil Sukri, wedding photographer. Vendor kita kalau di Instagram Aidil Sukri Studio, studionya pakai V. Jadi bacanya studio. Domisilinya apa? Domisilinya? Kita domisili kita di Lampung Selatan, di pinggiran banget, di ujung Pulau Sumatera. Ya, gua Iya. Oh iya, nama gua Muhammad Amor Rifai, gua seorang fotografer wedding. Udah, itu aja. Ya. Nama gua Muhammad Widodo, panggil aja Dodo ya. Gua wedding videografi. Videographer. Videografi apa videografi? Jadi videographer. Ya, pengennya videografi. Videographer wedding. Ya itulah pokoknya ya. Oke, terus kita mau bahas apa nih? Hari Oke. ini mau bahas apa kita? Em, Berhubungin episode pertama, jadi kita mau ngobrolin latar belakang adanya rencana untuk bikin konten ini. Awalnya adalah karena kita sering di studio bareng-bareng lagi ngedit, ngobrol, ngetawain hal-hal yang kadang-kadang ya cuma kami bisa ngerasain aja. Nah, supaya cerita ini bisa sampai ke orang-orang luar yang mungkin dia ada di ruang lingkup itu tapi nggak ngerasain keresahan kami sebagai wedding photographer, atau bahkan wedding photographer juga yang ngerasain hal yang sama tapi susah untuk menemukan lucunya, ya lucu sih sebenarnya ya kan. Jadi kami di sini mewakili ya, Iya. mungkin mewakili para fotografer atau videografer wedding. Sebelum sampai ke sini, yang pasti dulu waktu awal-awal motret, hal paling lucu yang menurut gua mungkin semua orang ngerasain ya. Ngerasain nggak? Apa tuh? Dulu tuh kalau habis kalau motret wedding kan pasti pose kan. Oh iya, ada Pose. posenya. Ya. Oke. Hal yang paling pasti terjadi ketika dia baru masuk ke industri, baru jadi fotografer wedding adalah bingung untuk pose. Iya, untuk gimana ya? Ya. Mosain orang aja itu susah, iya kan? Iya. Lagi awal-awal ya. Iya, jadi pasti nyari referensi. Terus Enggak, kalau dulu belum kepikiran nyari referensi deh kayaknya. ada dulu tuh di Google. Ya. Oh iya, di Google Google. ada yang Gua dulu 2013 tuh Instagram kan belum yang ini banget ya. Belum terlalu banyak referensi di Instagram. Mm-mm. Carinya di Google.
jadi di Google. Nah, terus habisnya di Google coba satu pose gitu kan, satu pose terus dicoba praktekin, akhirnya terus bingung kan, duduk lagi Satu pose dua pose duduk. iya, dua pose duduk, nanti nyari lagi, mikir lagi. Itu berlangsung hampir sekitar berapa kali job lah ya, 10 job mungkin masih kayak gitu ya, Ketemu 10 kayak masih kayak gitu. masih banget, masih yang itu kikuk, ketemu orang baru malu, terus kalau nyuruh orang foto grup rapi gitu maju kan ngerapiin itu, waduh itu sih gila lah pokoknya. Momen-momen itu momen yang Bikin mentalnya. iya itu uji mental itu di situ tuh Pak. Wedding photographer tuh uji mental itu di situ. Lo ngerasa nggak? Anda kan juga dulu wedding Dulu kan photographer. gue juga kan sebelumnya foto juga ya. Foto Mulainya. mulanya dulu dari video tukang shooting. Apa Tukang shooting. apa itu? Iya. Video shooting yang dipanggul-panggul itu yang gede. Yang gede. Gede. Kamera Apa gede. gede? Kamera. Oh, kamera. Terus dapat setahun, enggak setahun sih, setengah tahun diajarin foto juga kan, foto. Bukan kameranya sih sebenarnya yang gitu. Ya itu pose tadi, nyari dulu di Google. Dulu kan Instagram masih kurang ya kalau saya gitu. Kurang apa? Nggak pakai Instagram itu dulu kan awal-awal jadi anak bawang gitu. Anak bawang. Bawang merah, bawang putih. Bawang putih. Iya, kalau gue juga dulu sempet ini juga sih. Lu inget nggak dulu pernah kemarin? Lupa. Jadi gue dulu pertama kali ngejob itu jadi kamera liputan juga, videografer liputan wedding juga. Dulu gue pertama ngejob sama dia di sebuah tempat. Saat itu kita berdua motoran datang. Pagi-pagi gue ke rumah dia, terus baru berangkat ke tempat bos ya dulu ya. Masih tempat bos. Terus berangkat ke lokasi, sampai lokasi ada yang ketinggalan. Dia ninggalin apa dulu itu, baterai apa casan gitu, ketinggalan. Gue disuruh masuk duluan, dan itu pertama kali gue ngejob. Gue untuk masuk tenda aja masih malu dulu. Jadi gue nungguin di parkiran berapa menit, 30 menit. Dia balik lagi ke tempat bos untuk ngambil casan itu tadi. Sampai akhirnya dia datang lagi, terus nanyain, ngapain lu masih di sini? Ya kali gue masuk ke dalam duluan. Belum punya mental gue. Terus waktu itu waktu pengantin, bukan pengantin, apa namanya, mempelai pria datang. Iya. Mempelai pria datang itu gue ngesutnya dari jauh kan, karena gue masih malu banget. Masa gue langsung deket aja, gue ngesutnya dari jauh, gue zoom. Didorong gue sama dia. Katanya, nggak punya mental lo kan ya. Gue mikir, baru pertama gue diginiin, jatuh mental lu ah. Dulu pernah ini enggak? Apa? Waktu akad nikah, pas ijau kabulnya itu, akad nikahnya itu Heeh. enggak keset pernah. Lu ya. Panas dingin ya kayak gitu ya. Aduh, ampun itu. Oke. Itu hal-hal yang ini sih memang bener-bener vital, harus Ya. kesut banget. Dulu gua juga waktu masih video liputan itu ya, sama dia ada yang moto itu yang waktu di tempatnya Dia bos siapa? itu. Ideal Sukri ini. Oh iya. Enggak, Ada yang ketiduran ya? Enggak, gue inget ada yang ketiduran dimarahin kan. Oh, itu. Sunatan itu. Kejauhan. Udah kejauhan. Itu lucu tau gue. Iya sih. Tapi malu. Tapi itu kejauhan. Oke. Back to track ya. Jadi hal-hal pertama yang pasti lucu di kalau kita sebagai wedding photographer itu tadi, itu kalau mungkin teman-teman di luar sana pasti ingat awal-awal pertama kali motret, betapa groginya untuk bisa minta klien kita itu berpose ya kan. Iya. Itu susah banget itu awal-awal pasti komunikasinya belum bagus, kita juga belum punya referensi, bahkan belum punya template, harus ada pose ini, harus ada pose ini, harus ada foto yang seperti ini, ada yang close up, ada yang full body gitu ya. Nggak ada persiapan.
kliennya nanya gimana lagi mas, gimana lagi mas. Iya, ntar dulu ya gitu. Kita Bisa, bingung bisa, ya. bisa dulu aja gitu. Pura-puranya ngecek kamera ya, ngecek file ya. Cek pak gitu kan, udah Padahal otaknya gitu. ini. Padahal mikir Mikir gimana keras lagi ya kan, lagi ini gimana lagi. Ya begitulah. Gitu. Kemudian apa lagi yang kira-kira lucu di awal-awal gitu? Apa lagi ya? Awal-awal ngejob kita. Awal ngejob itu yang lucu. Oh ini, tapi sekarang lagi naik daun juga sih. Apa tuh? Kalau dulu tuh selalu bawa background. Kalau gua, Gua lu nggak ngerasain itu ya? ngerasain. Oh Kalau iya. di kampung gitu gua background ya. Jadi di tahun 2013 itu 2013, 14, 15 hampir 16 kayaknya udah nggak lagi deh. Itu kalau ngejob alat gue itu bukan cuma kamera, flash, trigger, lensa, bukan itu doang. Kita bawa stand, lighting, background abstrak gitu, kain sekitar Yang coklat-coklat gitu. ya itulah pokoknya. Bawa paku, bawa palu. Jadi sebelum pagi-pagi kalau datang ya itu bawa background gitu, masang background. Jadi kalau foto habis foto pose di depan di pelaminan, nanti kalau ketika mau salin baju, mau salin pasti foto lagi di dalam. Berarti walaupun ada pelaminan, foto di background itu. Iya itu Itu setiap tempat pasti gitu. iya itu dulu. Tapi ribet ya. Tapi sekarang kayak gitu lagi tuh. Ya gue lihat sih beberapa vendor-vendor gede itu di luar sana kayak gitu. Jadi bawa background sendiri, bawa background lagi untuk ya buat nambah referensi. Karena kan semakin kesini kan foto itu semakin ini kan, semakin simpel nggak sih? Iya. Jadi- justru kalau semakin simpel bukannya ngeribetin ya kalau bawa background. Kalau sekarang kan enak-enak. Enggak, maksudnya outdoor, dalam konteks outdooran. dalam iya itu oke juga. Tapi dalam konteks ada berapa tuh? Ya bawa background gitu. Jadi background masih coklat juga sama. enggak sekarang apa gitulah, ya. Apa begitulah ya kan. Yang kekinian lah ya. Ya kekinian lah intinya. Itu sih. Terus sekarang kesini enggak lagi. Akhirnya lebih gampang, lebih simpel. Jadi dulu itu kalau buat stand itu bukan taruh di depan pelaminan, bukan taruh di dekorasi, tapi ditaruhnya di apa? Dalam rumah. Stand buat. Lighting, Stand lighting. buat lighting gitu. Jadi kalau di pelaminan pakai Flash kan? kan body. Tapi kalau dalam pakai stand itu. Iya juga. Ya, itu kan. Balik. Kita Apa sih yang bikin lo menurut lo yang perbedaannya paling signifikan nih antara fotografer di desa sama di wilayah perkotaan itu apa? Menurut lo? Lo udah pernah belum sebelumnya moto di wilayah perkotaan? kota yang dalam konteks seperti apa nih? Kalau Gini aja deh, perbedaan moto di bawah tenda sama di dalam gedung. yang kadang-kadang gue rasain ini perspektif gue ya. Hmm. Kalau fotografer di kampung sama fotografer di katakan ya di ibu kota kabupaten gitu aja lah ya. Di ibu kota. Ibu kota lah ya, ibu kota kabupaten. Fotografer kalau di kampung itu kadang-kadang merangkap jadi wedding organizer. Iya benar. Iya, jadi gua ngerasa tuh. Kita jadi stopper, kita ngatur-ngatur tamu. Iya, jadi Itu benerin blower. Iya bener. Banyak banget kerjaan fotografer itu yang di luar job desk sebuah dokumentasi. Iya. Jadi pernah dulu. Pelaminan mati kita yang benerin. Iya, baru datang pagi-pagi ya kan. Lampu dekornya belum hidup. Kita yang dicolek sama panitia. Mas, lampunya kok nggak hidup ya? Ya dulu sih kita tanggepin aja ya, Iya. kita cariin kalau ini arus listriknya kemana ya kan. Terus ada lagi tuh yang kadang-kadang lucu. Kalau dulu habis akad nikah, terus kan nggak ada MC-nya MC dadakan gitu doang kan. Iya, MC acara aja. MC acara doang kan. Terus ada keluarga pengantin bilang, Mau foto. Mas bukan Mas ini coba diatur sungkeman gitu. Terus gua pernah nggak? Iya, Pernah. Gua pernah begitu. Gimana? Terus diatur sungkeman. Anjir. Ya
Kan itu ini kan ya nggak sih? Tugas pemotret gitu Iya. kan ya. Ya akhirnya pada masa itu ya udah. Akhirnya Suruh silakan, salaman aja. silakan. Ya kita aturin lah ya. Tapi kan itu kan sebenarnya kalau kita di kampung, ketika kita motret di acara yang lebih rapi, ada wedding organizer, ada Acara sudah terkonsep juga sih. acara termasuk itu bukan tanggung jawab kita ya benar-benar dokumentasi apapun yang dikonsep di acara tersebut ya kita fokus tugasnya udah motret aja gitu kan. Dan itu bakalan mengaruhi juga bahkan dan karena kita akan fokus sama kerjaan kita dan hasilnya pasti akan lebih maksimal daripada Iya. kita ngerjain yang lain ini. Ya ada lagi ya. Gua ada lagi satu lagi. Banyak ya. Banyak dong stoknya. 9 tahun. Aduh. Nah, ada lagi ini. Fotografer wedding itu kalau di kampung bertanggung jawab atas rapih tidaknya busana pengantin. Iya, itu Nah, juga. iya kan? Iya juga. Dan bahkan pakem-pakemnya itu kita yang ngatur kan lucu. Contoh nih ya, gue pernah tuh dulu motret di acara wedding, yang wedding ini sukunya Bugis. Nah terus kalau Bugis kan pakai baju itu kan. Udah lama ya, udah lama. Udah lama banget. Gue kayaknya tahu siapa. Jangan sebut merek, jangan sebut merek. Jadi Terus? baju Bugis itu kalau laki-laki kan kayak rok gitu kan. Hmm. Nah pakai bajunya kayak baju base camp gitu. Sarung dong. Enggak. Iya kayak sarung gitulah. Bajunya bagian atasnya bajunya kayak base cap gitu. Yang kalau sebenarnya sesuai pakem itu kalau nggak salah baju itu harusnya masuk. Iya. Bajunya masuk. Biasanya masuk. Nah waktu itu kan gua kan bukan ini ya bukan Wardrobe. tata busana ya kan. Kan gua nggak tahu ya pakemnya kayak mana gitu kan. Terus gua foto aja lah. Foto kan. Udah beres foto. Terus ada datang nih tim MUA-nya gitu kali ya. Ya itulah tim Prias. Dia marah-marah sama gua. Itu kok kayak gitu? Lah. Kayak gitu gimana maksudnya gitu kan? Itu bajunya harusnya nggak di luar gitu, harusnya di dalam. Lah, Dari ya tadi nggak tahu lah gitu kan ya. Kan tugas Anda apa? Anda cuma ngasih baju gitu kan. Kan gua nggak di situ job Iya, desk-nya. iya, Gua iya. bukan ngurusin baju. Ngapa marah-marah sama gua, kan ada tanggung jawab Anda gitu kan. Aneh sih ya kayak gitu. Iya, terus dia bilang, ya harusnya fotografer tahu. Ya dari mana undang-undang peraturannya ya kan. Dari satu pertama adalah hal lucunya ketika awal-awal motret bingung pose. Ya, bingung pose. Itu bingung pose. Kedua, Yang ngurusin kedua, semua hal. Iya, merangkap jabatan. Jadi- Rangkap jabatan tidak boleh. Jangan ke situ. Ya, udah, skip. Rangkap jabatan ya kan. Terus Ketiga harus tahu semua hal. iya, harus tahu semua hal. Bahkan pakem pakaian itu kita harus paham ya, Harus benar-benar paham, itu. betul. Itu syarat jadi fotografer kampung. Yang kedua, Nge-WO, ngerias. Harus bisa gitu. nge-WO ngerias terus sama Oh, enggak. enggak. Rekor. Pemandu acara. Oh iya. Pemandu acara. Satu itu. Apa lagi? Lo apa yang lo rasain? Apa yang pernah lo temui, hal lucu apa yang lo temui selain tiga itu? Apalagi ya, paling ini apa namanya? Adu argumen aja sama panitia. Oh iya, itu sering banget terjadi sih. Karena kalau di kampung itu kan nggak ada ininya, nggak ada WO-nya ya, nggak ada wedding organizer. Adanya ketua panitia. Adanya ketua panitia. Kacung-kacungnya ya. Sama anggota-anggotanya lah gitu. Sering bener itu ngerecokin kita sebagai fotografer kan. Kadang-kadang kita udah udah ngatur pose ini itu sama dia diatur lagi, dibedain lagi. Kita sudah minta space untuk kita motret, ditambah kursi lagi di depan itu. Sering bener itu Oh, iya, ketemu iya. kayak gitu tuh. Ada Itu juga ada sih. ngeselin juga. Terus ngatur blower sih yang paling males. Oh iya. Kipas blower itu. Ini gua kasih tip buat teman-teman yang sering menemukan panitia-panitia yang meminta untuk kalian semua menghidupkan dan membenarkan, memindahkan bahkan blower. Saya kasih jawabannya supaya mereka pergi dari hadapan kalian. Apa tuh?
maaf Pak, itu bukan tanggung jawab kami. Iya. Kalau gua sih lebih sering main HP ya. Nggak tahu, Pak. Jangan. Harus tetap memberikan pelayanan. Gak boleh, gak boleh. Harus memberikan Kesel kan. pelayanan terbaik ya kan. Jadi, Soalnya udah berapa panitia ya kan ya. Nyuruh kurang tahu Pak, maaf Pak, bukan job desk kami Pak gitu kan. Nanti datang lagi, Mas, blowernya Mas. Nggak tahu Pak, bukan tugas kami Pak. Nanti datang lagi. Nggak tahu Pak. Kalau manis ya. sabar ada batasnya ya. Iya, sabar ada batasnya. Sabar ada batasnya. Jadi jawabannya gitu ya, teman-teman semua. Terus kalau ini videografer nih, biasanya apa tuh kalau videografer? Kan beda tuh biasanya sama Apa ini? Apa hal-hal yang Kalau gua sih yang sering bikin lihat- jengkel lah ya. Gitu. Gue sering lihatnya sih kalau adu flash ya sama Oh, fotografer. iya. Itu beda lagi. Paling tadi ya, nyangkut sama panitia itu kan. Heeh. Meja akad biasanya. Oh iya. Meja akad. Ya itu mah semuanya lah. Nggak Semuanya. cuma fotografer, nggak cuma videografer. Iya. Fotografer itu aja. Iya. Kadang kalau di kampung itu orang-orang itu ikut ini loh, mendokumentasikan. Kadang masuk ke Oh, dokumenter HP ya. Iya. Iya, itu juga. Sini pengantin nih, sini pengantin. Kadang mereka berdiri di belakangnya ataupun di sampingnya kan. Iya. Itu mengganggu kita juga termasuk. Ya. Pasti itu adalah keresahan teman-teman di luar sana juga kali ya. Pasti. Menemukan hal seperti itu kalau motret di kampung-kampung ya kan, yang ibu-ibu muda yang handphonenya udah merasa mahal bagus ya kan, sosial media banget orangnya pasti. Paling depan dia. Soalnya bukan hanya sekali dua kali sih. Kita udah minta maaf, suruh minggir, Iya, gitu ibu kan. maaf agak geser dikit ibu di sini aja. Iya, tapi gesernya dikit banget. Terus ingatin balik lagi. Nurut aja dia. Iya. Itu. Jadi tantangan WO di sini tuh, misalnya kalau ada WO ke kampung itu harus tantangan banget sebenarnya. Iya, benar. Dia harus benar-benar berani atau bisa yang ngatur orang lain atau mengkondisikan suasana lah gitu Mas. Iya. Bukannya kita ngusir lah ya. Gitu. Bukan, itu kan memang Ya, untuk tugas kita, tugas kita kita kan hasil kita sebagai- bagus juga, Nah. gitu, bersih. Terus ini ada lagi kayak apa namanya? Gue pernah nih nemuin di suatu job udah bagus nih, dekornya udah bagus, suasananya udah bagus, udah disiapin meja akad di depan dekor. Akadnya dalam rumah. Kan gue kesel. Oh iya. Itu juga gue pernah dapet kayak gitu tuh. Pernah. Itu karena apa tuh? Ya karena panitia itu tadi. Karena bukan Enggak panitia sih. tentu juga, nggak bisa disalahkan sih kalau kayak gitu panitia. Iya, itu nggak tahu karena panitia, nggak tahu juga karena tetua adat sih biasanya. Ada juga orang-orang yang dituakan bilang di dalam rumah aja, akhirnya nurut semuanya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi hasil foto. Bukan hanya sekedar dekorasi bagus, bukan hanya sekedar makeupnya bagus, pengantinnya oke, kostumnya oke. Tapi banyak faktor ya yang bahkan di luar kita ketemu job baru itu bisa menemukan masalah-masalah baru gitu. Iya. Ada Yang lagi di luar ekspektasi kita tuh yang nggak pernah terjadi. Oh ada ya. Ada lagi yang sering nih. Apa tuh? Tenda berwarna-warna. Oh itu mah. Kue lapis itu. Kue lapis. Iya. Itu salah satu juga sih yang mengganggu karena ya mungkin terlihatnya lebih meriah ya dilihat dari mata. Tapi saat didokumentasikan itu Ya. meriah juga di fotonya itu. Betul. Itu masalah banget sih, masalah yang sering banget terjadi buat fotografer yang ya di kampung lah ya, di kampung. Apalagi videografer ya. Kacau. Muka bisa jadi pink. Iya. Muka hijau, Muka hijau. muka biru. Jadi ini Ya, tips buat ini tips buat Teman-teman yang mau nikah di rumah yang pastinya pakai tenda, pakai taruh. Kalau bisa request sama yang punya dekorasi ataupun sama tendanya sendiri atau sama orang tua. Kalau misalnya orang tua yang ngurusin, minta untuk kain tendanya itu kain yang warnanya cerah, bukan jreng ya, cerah
terang, contohnya Soft. lah ya, putih, abu-abu, mocha atau krem, kombin warna 4 itu aja sih udah lah ya. Udah keren. Udah enak. Iya, udah enak banget itu, pasti insya Allah fotonya bagus. Dan harus berani bertanya sama misalnya fotografer gitu yang misalnya warna yang bagus itu apa gitu untuk hasilnya. Ya Ya, itu. makanya kita kasih tips itu. Ya itu paling empat warna itu udah oke banget sih. Putih, abu-abu, mocha, krem. Ya di kombin antara putih abu-abu, putih krem, putih mocha itu pasti udah oke. Udah aman banget lah ya. Nggak akan menciptakan warna-warna yang aneh gitu. Itulah. Jangan lupa pakai pawang hujan. Perhatiin juga ini juga yang perlu diperhatiin juga peletakan dekorasi juga itu perlu diperhatikan. Ya, karena hal yang sering terjadi adalah bocor matahari. Kalau itu sih nggak bisa kita pastinya, karena yang menentukan kayak gitu kan orang dekor sama keluarga, baiknya di mana posisinya supaya bisa space-nya nggak makan tempat gitu kali kan. Cuma yang pasti kalau bisa ini pesan terbuka untuk semua tukang dekor dan tukang tenda. Pesan terbuka. Pikirkan tempat kami untuk bisa memotret, karena kalau di tengah-tengahnya ada tiang, Nah itu akan jarak mempersulit 1 meter, kami. 2 meter. Iya, jaraknya cuma 2 meter itu. Terima kasih sekali. Kami Kami tidak pusing. akan maksimal untuk memotret gitu. Itu walaupun kena pakai lensa wide Pasti distorsi. yang banyak. Iya, pasti distorsi. Nggak bisa kalau cuma 2 meter mah. Oke, Itulah kira-kira ya. Ya ini pasti miring-miring fotonya. Jadi ya itu. Oke. Buat teman-teman kalau memang akan mempersiapkan pernikahan ya, pengen pernikahannya benar-benar maksimal, bisa dikenang sepanjang masa, terus dokumentasinya bagus-bagus, ya itu harus benar-benar prepare apa aja yang perlu dipersiapkan baik-baik gitu kan. Oke, jangan terlalu jauh. Kita simpan materi-materi yang lain. Iya. Ini sekedar perkenalan kita. Introduction. Ya. Gua rasa Introduksi. Gua rasa itu hal-hal yang paling sering lah ditemukan sama teman-teman. Yang juga urgent banget, yang masih bisa dihandle sama pengantin gitu ya, bisa dikondisikan lah ya. Iya, bisa. Itu kita rasa mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan pertama ini, kayaknya udah panjang banget juga. Mungkin buat teman-teman yang juga fotografer wedding kampungan yang mungkin punya pengalaman sama silakan komentar atau bahkan menemukan hal lain yang menarik, bisa kita bahas nanti. Ini Sesi selanjutnya ya. iya, insya Allah lah ya, semoga kita produktif ya. Semoga istiqomah, konsisten ya kan. Nanti kita Yang ngobrol-ngobrol. pasti tidak semudah itu. Silakan di subscribe. Ini adalah YouTube perdana pertama, kontennya pertama, YouTube-nya juga pertama, ya kan. pertama bikin ini ya, benar-benar. Baru bikin kemarin. Hari ini langsung syuting, ya kan, pakai handphone. Handphonenya adalah nggak usah sebut lah. Itulah pokoknya. Mohon maaf untuk semua kekurangan ini ya. Yoi. Karena memang benar-benar Ini ala kadar aja. Kita sih punya kamera sebenarnya. Sebagai fotografer dan videografer wedding kami punya kamera. Tapi karena kamera kami buat kerja ya kan. Nah, jadi kami eman. kita ngebahas yang lain kan, bisa jadi kita bikin editing video di YouTube ini kan. Editing Foto. Buat teman-teman komen kira-kira apa nih konten yang pengen Ya dibahas untuk konten-konten selanjutnya lah. Bisa tulis di komentar nanti kalau sesuai dengan kemampuan kita kali Iya, ya. semoga kita bisa Bantu. bisa buatkan berkembang konten ya. ke depannya, bisa bantu teman-teman semua. Pokoknya ini niatnya emang buat edukasi. Baik edukasi dalam konteks fotografi dan videografinya aja, atau bahkan edukasi untuk industri weddingnya sendiri,
Kan banyak tuh industri wedding tuh. Banyak. Banyak banget. Banyak. Banyak banget. Bisa di dekorasinya, bisa make upnya, bisa Wardrobe. wardrobe-nya, bisa Sound system. sound systemnya. Iya dong. Besar ya? Iya, kan videografer kan butuh Iya, banget dan butuh apa, banget. Iya, sound butuh system. banget sound system. Sound system yang satu oke kan. ya sekali apa namanya? Iya, kadang tempat aja itu satu. Nanti lagi bahas lagi. Nah, banyak. Masalah sound system itu. Ya kan? Bisa industri wedding itu di luar tenda aja ada vendor lain apa coba? Karangan bunga. Oh iya benar. Iya kan? Karangan bunga, Karangan bunga apa sih? Karangan bunga ya? Pohon Iya. bunga ya itu ya. Papan bunga, Papan bunga, ucapan itulah itu pokoknya itu. telur gulung. Jajan ice. balon. Ya itulah ya. Pokoknya banyak banget yang kita. Banyak banget yang pokoknya kita bikin ini buat edukasi. Apa yang kira-kira perlu kita bahas nanti akan kita datangkan pemikirannya, bukan orangnya. Iya, Karena kita belum punya budget, ya kan? Ya, semoga makanya bantu subscribe. ya coba di subscribe, klik loncengnya. Akhirnya gue menyebut kalimat itu anjing. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini, semoga minggu depan kita bisa produksi lagi. Oke. Oke.